Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah problematika pendidikan fisika. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang analisis kemampuan penalaran ilmiah siswa dalam memecahkan masalah tes penalaran ilmiah kelas Lawson yang dimodifikasi dengan menerapkan level inquiry. Saya akan memperkenalkan diri dari kelompok 2. Yang pertama ada Mas Pandu Putratama. Yang kedua Fitri Adinawati. Yang ketiga Rizky Catur. Yang keempat Yola Dwi Astuti. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Macan dan citah menyantap mangsa. Buaya dan cicak putus ekornya. Jangan lengah, tetap waspada supaya tak terkena virus corona. Siap? Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Putratama akan menjelaskan sedikit tentang ilmu pengetahuan atau IPA berkaitan dengan cara alamiah mencari tahu tentang cara sistematis, sehingga IPA tidak hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, atau prinsip, tetapi juga penemuan. Dengan demikian, siswa dilatih untuk menemukan berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh, bermakna, otentik, dan aktif. Salah satu tujuan pembelajaran IPA adalah pengembangan kemampuan penalaran ilmiah. Tetapi, penelitian Klolowski menunjukkan bahwa banyak langkah dalam pendidikan yang ditunjukkan untuk penalaran ilmiah tidak mencerminkan atribut inti dari penalaran ilmiah itu sendiri. Dengan demikian, penalaran ilmiah harus dikembangkan pada siswa melalui praktik penalaran ilmiah dalam jangka waktu yang lebih lama dan pendekatan inquiry yang lebih tepat. Penalaran ilmiah memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi terkait dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah secara kreatif dan berpikir logis, sehingga menghasilkan pertimbangan dan keputusan yang tepat. Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran belum mampu memfasilitasi pengembangan penalaran ilmiah, terutama dalam pelatihan dan pengukuran secara tepat. Padahal, ketika siswa mengkonstruksi ilmunya, pembelajaran akan lebih bermakna dan dapat diingat dalam jangka panjang. Selain itu, siswa hanya mampu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan tentang materi yang diajarkan tanpa dapat mengaitkannya dengan penerapan materi. Solusi alternatif yang dianggap tepat mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan model inquiry. Winning menjelaskan bahwa inquiry sistematis mempengaruhi proses transfer pengetahuan yang lebih efektif. Tingkatan model inquiry terdiri dari 6 tingkatan, dimulai dengan tingkatan dasar hingga tingkatan tertinggi. Level-level tersebut adalah pembelajaran penemuan, demonstratif, interaktif, pelajaran inquiry, inquiry lab, aplikasi dunia nyata, dan inquiry hipotesis. Yang kedua yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan semua aktivitas, kondisi, peristiwa, aspek komponen sebagaimana adanya, dan gambarannya menggunakan ukuran atau frekuensi. Penelitian ini tidak memanipulasi atau mengubah variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi sebagaimana adanya. Penggambaran kondisi bisa bersifat individual atau kelompok. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Dalam desain ini tidak ada kelompok pembanding atau kontrol. Selain itu, dilakukan pretest sebelum pengumpulan data agar hasil pengumpulan data dapat diketahui secara akurat, karena dapat dibandingkan sebelum dan sesudah diberikan data. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP tahun pelajaran 2014-2015 di Kota Bandung. Dan sampel penelitian ini adalah satu kelas 7, yaitu kelas 7C. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-random sampling,
dan teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Baik, selanjutnya adalah bagian hasil dan diskusi. Dalam penelitian ini, penalaran ilmiah siswa dapat diketahui secara kuantitatif ataupun kualitatif. Secara kuantitatif, penalaran siswa ditampilkan berdasarkan skor post-test maupun skor pre-testnya. Sedangkan secara kualitatif, penalaran siswa dinilai pada setiap sub mata pelajaran yang dinilai setiap pertemuan yang menekankan pada proses dari awal hingga akhir secara bertahap. Nah, dalam penilaiannya ini menggunakan penilaiannya yang dilakukan oleh Lawson, yaitu skema penilaian yang berpasangan. Di sini ada dua skor, yaitu 1 dan 0. Untuk 1 itu skor yang diberikan untuk siswa yang bisa menjawab dengan benar. Nah, 0 itu untuk diberikan kepada siswa yang tidak mampu menjawab dengan benar. Nah, ini kan ada dua, yaitu kan tadi berpasangan itu ada jawabannya sama alasannya. Jadi ini terbentuklah 4 pola penskoran, yaitu 1,1, 1,1, 1,0, 0,1 dan 0,0. 1,1 ini untuk jawabannya benar dan alasannya benar, 1,0 untuk jawaban benar alasan salah, 0,1 untuk jawaban salah alasan benar, dan 0,0 jawaban salah dan alasan salah. Selanjutnya hasilnya ini penalaran ilmiah siswa berdasarkan pola penalaran baik post-test maupun pre-test. Hasilnya 0,0 menjadi yang tertinggi. Sedangkan sebentar. Nah, sedangkan pola 1,1 itu berada di presentasenya itu di bawah 0,0. Artinya sebagian besar siswa belum mampu menjawab soal penalaran beserta alasannya dengan benar. Jadi di sampel yang diteliti tadi itu belum banyak yang belum bisa menjawab alasan benar dan jawabannya itu dengan benar. Untuk pola 1,0 dan pola 0,1, yaitu jawaban salah alasan benar ataupun jawaban benar alasan salah, itu memiliki persentase di bawah pola 0,0 dan 1,1. Hal ini menunjukkan masih adanya siswa yang bermasalah dengan cara menjawab soal. Untuk prosentasenya, prosentase penalaran ilmiah pada pola 1,1 pada pre-test dan post-test memiliki kenaikan walaupun hanya 1,7. Itu sangat kecil sekali. Sedangkan berdasarkan rata-rata, pola 1,1 memiliki kenaikan sebesar 0,4. Jadi pre-test sama post-test itu kan dibandingkan. Untuk prosentasenya yang memiliki skor 1,1, yaitu jawaban benar alasan benar, itu memiliki kenaikannya sedikit, yaitu 1,7%. Sedangkan berdasarkan rata-ratanya perbandingannya itu cuma 0,4. Nah, meskipun peningkatannya tidak besar, hal ini menunjukkan adanya perubahan dari sebelum pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Hal ini tidak menunjukkan adanya perlakuan karena siswa sebelumnya telah menggunakan tingkat inquiry. Jika dilihat dari persentase penalaran ilmiah siswa pada setiap aspek, maka aspek keseluruhan tertinggi adalah penalaran proporsional, sedangkan aspek terendahnya adalah konservatori bobot. Pada pre-test maupun post-test, aspek tertinggi adalah penalaran proporsional, sedangkan aspek terendahnya adalah pada post-test maupun pre-test adalah nilai konservasional. Nah, pengembangan penalaran ilmiah ini ternyata membutuhkan banyak latihan dan kesabaran karena berpikir ilmiah adalah seperangkat keterampilan kognitif yang lengkap. Hal ini pula sejalan dengan pemikiran Lawson yang
menyatakan bahwa pandangan perkembangan kecerdasan tidak hanya bersifat bawaan, tetapi bagaimana kemampuan penalaran siswa berkembang. Perkembangan penalaran ilmiah mengacu pada proses atau cara belajar yang membangun pengetahuan peserta didik terhadap konsep tertentu yang berkembang dari waktu ke waktu. Pada pertemuan pertama, dikembangkanlah ide-ide dasar tentang makna dengan model inquiry dengan lab untuk membangun pengetahuan siswa secara mandiri. Nah, pada pertemuan pertama ini, penalaran ilmiah tentang konservasi bobot akhir dan aspek proporsional mendapatkan skor 8,7. Pada pertemuan kedua, skor ini menurun. Namun, dalam pertemuan ketiga, itu naik lagi. Begitu pula aspek-aspek penalaran yang lainnya. Nah, di sini itu peneliti mempunyai banyak kendala dalam penelitian ini. Hal ini karena peneliti itu cuma mempunyai waktu 3 minggu atau 3 pertemuan. Hal ini itu sangat kecil, sangat terbatas dalam hal untuk meneliti ini perkembangan kemampuan siswa ini. Harusnya itu lebih panjang, tapi di sini cuma ada terkendala waktu lah, cuma 3 pertemuan. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Catur. Penalaran ilmiah siswa dalam memecahkan masalah. Tes penalaran ilmiah kelas Lawson yang dimodifikasi atau disebut juga dengan MLC-TCR dengan menerapkan level inquiry. Dapat kita simpulkan bahwa secara kuantitatif terdapat peningkatan penalaran ilmiah meskipun nilainya tidak tinggi. Peningkatan penalaran ilmiah tersebut dapat disebabkan karena siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran berbasis penemuan, sehingga siswa mulai dapat mengkonstruksi pengetahuannya dengan menggunakan model level inquiry.